Erina nggak nyalon, nggak. Kalau Mas nyalon, Mas? Apa? Mas nyalon. Ya nanti lihat dulu kalau itu. DKI 1 atau gimana? Ya lihat aja, maunya apa. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa partainya telah memberi surat tugas pada Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara di Pilkada serentak November mendatang. Kalau Mas Bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagub Ijek, sama-sama sudah mendapatkan surat tugas dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi. Pak Hasto pasti sekarang lagi gigit jari ya. Karena kemarin Pak Hasto dan partainya sudah menolak Mas Bobi Wali Kota Medan untuk maju di Pilgub Sumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada kabar menarik. Kali ini datang dari anak Jokowi yang bernama Kaisang ya, atau Adi Gibran. Di hadapan media, Kaisang menyatakan bahwa istrinya tidak akan mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Tetapi ketika ditanya apakah dirinya akan maju dalam Pilgub Jakarta, Kaisang menjawab diplomatis, kalau itu kita lihat dulu nanti katanya. Jadi ada indikasi bahwa Kaisang akan mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat dalam Pilgub Jakarta mendatang. Jika Kaisang benar-benar mendaftar, kira-kira apa yang akan terjadi teman-teman ya? Wah, menarik kayaknya ini. Bagaimana dengan nasib Abah yang dengar-dengar dari selentingan yang beredar di media sosial ya, salah satunya di TikTok, bahwa jika benar-benar Abah ini kalah dalam pertarungan Pilpres yang kali ini sudah pada tahap MK ya, menjelang putusan, konon gitu ya, Abah akan bertarung lagi dalam Pilgub Jakarta. Tapi itu baru isu ya teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton videonya. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Erina nggak nyalon, nggak. Kalau Mas nyalon, Mas? Apa? Mas nyalon. Ya nanti lihat dulu kalau itu. DKI 1 atau gimana? Ya lihat aja, maunya apa. Maju saja di Pilkada Mas Kaisang. Saya pasti akan mendukung Mas Kaisang, walaupun saya tidak akan memilih Mas Kaisang. Ya iyalah, saya tidak akan memilih karena KTP saya Lumajang. Tidak mungkin Mas Kaisang akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Lumajang. Orang Lumajang Mas ternyata, Kaisang, Mas Agus Gibran, Mas Gemo Bobi, ini. maju di Pilkada, maju di Pilpres, itu merupakan sebuah hak warga negara untuk mengikuti proses demokrasi, proses pemilu. Ya kan? Terus mantap. proses pemilu itu proses demokrasi tidak hanya diikuti oleh calon-calon yang berasal dari anaknya pejabat, orang kaya. Semuanya punya hak termasuk saya. Karena itu saya ingin mencalonkan diri sebagai Pak RT. calon Bupati Lumajang. Oh, amin. Ya amin, enggak Mas apa-apa, Agus. walaupun saya enggak punya uang, saya orang biasa. Yang terpenting saya mau menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia. Betul, Kalau Mas saya Agus. enggak dipilih, ya enggak masalah. Namanya juga kontestasi, namanya juga pemilihan. Bisa dipilih, bisa enggak, iya kan? Ya, Yang betul. terpenting saya tetap berikhtiar, tetap niat untuk maju di Pilkada Kabupaten Lumajang. Amin. Modalnya apa? Ya modalnya kepercayaan diri saya. Kalau memang saya tidak dipilih oleh rakyat, berarti memang takdir saya tidak diperuntukkan sebagai pemimpin di Lumajang. Ya, Iya modal kan? live Wis TikTok. ngono ae kok repot. Ya, betul. Kalau kalah nanti jangan mengajukan gugatan ke MK ya Mas Agus ya. Ya, itu tadi teman-teman ya. Kaisang diwawancarai, ditanya oleh wartawan begitu. Dan jawabannya sudah kita dengar bareng-bareng. Nanti akan kita pikirkan dulu begitu. Maunya bagaimana begitu katanya ya. Oke. Nah, kita lanjutkan video selanjutnya. Ini juga kabar tentang Pilgub, tetapi ini Pilgub Sumut ya. Bobi, ternyata Golkar sudah mengusung secara resmi Bobi untuk maju Pilgub Sumut.
Ini dia videonya sekaligus komentarnya Mas Agus Gemoy. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa partainya telah memberi surat tugas pada Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara di Pilkada serentak November mendatang. Kalau Mas Bobi kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagub Ijek, sama-sama sudah mendapatkan surat tugas dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi. Pak Hasto pasti sekarang lagi gigit jari ya. Karena kemarin Pak Hasto dan partainya sudah menolak Mas Bobi Wali Kota Medan untuk maju di Pilgub Sumut. Dan sekarang setelah ditolak oleh partai Bapak, malah Mas Bobi diusung oleh Partai Golkar. Malah sudah mendapatkan surat tugas loh. Dan sebentar lagi Mas Bobi akan berhadapan dengan calon gubernur yang diusung oleh partai Pak Hasto. Kira-kira siapa yang menang ya? Pasti Mas Bobi lah. Tapi kalau Mas Bobi yang menang bahaya juga ya. Bahaya, nanti partai Bapak nggak terima lagi. Malah nuduh, wah ini the abuse of power oleh Bapak Presiden Jokowi karena memajukan anaknya di pilkada, memajukan menantunya di pilkada Sumut, terus menang. Wah ini nepotisme, wah ini curang, wah ini pakai bansos. Wis Pak Hasto, kalau memang nanti berhadapan dengan keluarganya Pak Jokowi, tidak usah nyalon sudah, nanti malah dituduh macem-macem. Padahal menang atau kalahnya sebuah pertarungan di pilkada atau di pilgub atau di apalah itu namanya pilpres pemilu, itu tergantung calonnya berkompeten, bagus, dicintai rakyat, dipilih rakyat atau enggak. Ngono lho Pak Hasto. Ya, mudah-mudahan ya ceramahnya Mas Agus Gemoy ini didengar oleh Pak Hasto ya. Bahwa ya pemimpin itu terpilih dan tidaknya itu tergantung pemimpinnya ya kan. Kalau pemimpinnya baik ya pasti akan dipilih oleh masyarakat begitu ya. Cuma tadi ada kata-kata Mas Agus ini yang membuat saya terkekeh-kekeh. The boost of power. Maksudnya the boost of power itu apa Mas Agus? The boost apa namanya, seni pertunjukan dari Banten itu lah yang yang semacam jaranan kuda lumping begitu itu. The boost of power, astagfirullahaladzim. Oke lanjut video selanjutnya ya, ini terkait komentar netizen ya, terkait rencana Abah untuk kembali mencalonkan diri pada Pilgub DKI Jakarta. Kalau ini benar-benar terjadi, maka Abah akan berhadapan dengan Kaisang Pangarep. Ini dia. Beritanya, Anies Baswedan bakal diusung lagi jadi calon kandidat Gubernur Jakarta oleh Partai Nasdem. Emangnya Bapak nggak mau nunggu hasil sidang di MK? Gimana keputusannya? Gagal jadi presiden, balik lagi jadi gubernur. Nggak malu? Kagak malu? Kagak malu? Bapak nggak tengsin? Kagak tengsin? Beneran? Kagak tengsin? Ingat, kalau kalah lagi jangan pernah bilang curang. Tetap Bapak harus terima. Ya teman-teman ya, agak malu, diulang sampai 3 kali. Kagak tengsin, beneran kagak tengsin. Diulang 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ya kalau memang beneran Pak Abah ya, Pak Anies akan maju lagi ke Pilgub DKI, maka siap-siap saja Pak Anies untuk melawan Kaisang Pangarep. Apapun hasilnya nanti, jangan bilang curang, oke? Lanjut. Saya pernah ditanya, percaya nggak survei? Saya bilang percaya dengan hasil survei. Kalau kita percaya dengan metode ilmiah, ya kalau dapat sampel yang benar, ya hasilnya menggambarkan. Sebelum periksa darah, harus puasa. Puasa 8 jam sampai 12 jam, tergantung kebutuhannya. Kenapa harus puasa? Supaya badan tidak dipengaruhi, tidak diintervensi. Misalnya besok pagi saya mau periksa darah, terus malam ini saya minum teh manis, saya minum kopior manis, saya minum es teler manis. Ya besok pagi ketika diperiksa,
Teler. maka angka gulanya tinggi. Atau besok pagi saya mau periksa darah, malam ini saya makan sate dengan lemak-lemaknya yang enak itu. Besok ketika periksa, ya angka kolesterolnya bisa tinggi. Jadi penting untuk sebuah pemilu, sebuah pilpres itu tidak diintervensi seperti kalau mau tes darah. Bayangkan kalau minum gula, hasilnya apa? Hasilnya gula darahnya tinggi. Padahal sesungguhnya bukan orang itu gula darahnya tinggi, tapi karena dia tidak puasa. Dia membiarkan badannya dipengaruhi malam itu dengan minum yang manis, ya otomatis hasilnya jadi gulanya tinggi. Nah, pemilu juga sama. Ketika ada pemilu, ada pilpres, maka minggu tenang itu ya minggu tidak usah dikasih intervensi. Tapi kalau minggu tenang, ada intervensi, ada bantuan-bantuan, ada ancaman, ada tekanan, ya hasilnya bisa berbeda dengan kondisi yang seharusnya atau yang sebenarnya. Jadi itu ya jawaban saya tentang soal sampel itu. Sampel itu akurat bila tidak ada intervensi sebelumnya. Tapi kalau intervensi ya terpengaruh. Seperti periksa darah tadi, kalau malamnya minum air gula yang banyak, ya besoknya pas lagi tes periksa gulanya tinggi. Padahal kalau ditanya sehari-hari tidak tinggi gulanya, gula di darahnya. Itulah ilustrasinya. Ya, Bah ya, omongan Abah ini memang masuk akal ya. Tetapi yang bikin bingung itu saat ini Abah bilang begini, besok lagi bilang begitu, lusa bilang begono. Jadi bingung yang mana yang harusnya dipegang begitu ya. Tadi juga Abah bilang bahwa minggu tenang itu ya nggak boleh ada intervensi. Nah, tadi ada tulisan di bagian videonya ya, ini saya bacakan teman-temannya. Gimana dengan penayangan Dirty Food pas hari tenang, Bah? Hasilnya gimana? Ternyata nggak ngefek. Ketika saya dengar ya ada film Dirty Food, wah saya pikir ini pemainnya itu pemain dari Hollywood sana. Saya pikir pemain asing semua. Nggak taunya. Lanjut. Jaga suasana pilpres, suasana yang sejuk, teduh, berbagi ide, berbagi rekam jejak, rekam gagasan, rekam karya, rekam prestasi, supaya masyarakat nanti bisa menilai dan memilih yang paling tepat. Oke Pak Anies, saya akan berbagi rekam jejak sedikit. Nih, buat anak-anak Abah juga disimak baik-baik ya videonya ya. Ini pernyataan sebelum pemilu. Oke, sekali lagi, ini pernyataan sebelum pemilu. Jadi, lihat videonya. Tahu siapa saja yang akan ikut kontestasi. Jadi, mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah ditetapkan sebagai pasangan. Insya Allah nanti kita akan jaga suasana pilpres, suasana yang sejuk, teduh, berbagi ide, berbagi rekam jejak, rekam gagasan, rekam karya, rekam prestasi, supaya masyarakat nanti bisa menilai dan memilih yang paling tepat. Sudah cukup, mari kita hadapi pilpres dengan semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan tentu saja riang gembira. Itu video ucapan selamat dari Pak Anies dan Caimin ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, karena mereka menjadi pasangan Ya, di pasangan Capres calon 2024. Tapi mengapa saat pemilu udah usai dan kemenangan itu ada di paslon 02, ramai gembar-gembornya bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi, terus menggugat ke MK dan menuntut agar MK mendiskualifikasi. Dah, kenapa nggak dari awal? Kenapa juga dulu ada debat presiden? Kan aneh. Coba menurut kalian gimana guys? Ya menurut saya Mas ya, saat ini A, besok B, saat ini tempe, besok tahu. Itu sudah biasa lah ya.
sudah sering diperagakan oleh Abah. Dulu mengatakan tidak akan nyalon kalau Prabowo masih nyalon, ya kan. Tapi ketika ditanya, oh itu kan dulu ketika saya masih lapar, apakah Anda mau makan? Ketika dulu saya sudah masih kenyang, ya masih kenyang maksudnya, saya bilang tidak makan, tapi sekarang saya sudah lapar. Ini kan gimana mau megang omongannya. Oke lah ya, kita lanjutkan aja video selanjutnya. Ini dia. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Yang dirubah bukan pembangunannya, yang dirubah itu namanya saja yang dirubah itu. Bukan begitu Pak, tadi kan bilang di jalan perubahan. Yang diubah apa ya? Jalannya diubah, dilubangin, dikasih sumur resapan. Oke, lanjut. Utang lagi. Kalau Anies yang kita harapkan menang, utang nggak bertambah mini. Hey bro, hey. Kalau Anies yang mimpin, utang Indonesia nggak bertambah memang, karena nggak ada pembangunan lagi nanti. Yang untungnya, utangnya Anies yang lunas. Utang Indonesia nggak bertambah, utangnya Anies lunas. Paham? Udah tahu dicalonkan hasil ngutang, malah dibangga-banggain Indonesia nggak berhutang. Indonesianya nggak berhutang karena nggak ada pembangunan. Yang selama itu hutangnya Anies terbayarkan, tercicil lah sedikit-sedikit gitu. Aduh. Ya lucu teman-teman ya, teman ini nyetit anak Abah yang membuat video tentang utang ya. Jika Abah menang, utang Indonesia minimal nggak bertambah. Iya, karena Indonesia nggak ada pembangunan lagi, jadi utangnya nggak bertambah, utangnya Abah yang lunas. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Beginilah ciri-ciri capres yang disayangi rakyat. 01 pencitraannya, sensasinya supaya mendapat perhatian oleh masyarakat yang bodoh, makan bersama di tempat yang sederhana. Ini jangka pendek, karena habis makan kenyang, setelah itu ke belakang berak jadi kotoran. Kalau Prabowo lain lagi, membuat sumur bor di setiap titik di mana masyarakat kekurangan atau kesulitan air bersih. Ini jangka panjang karena bisa dinikmati, dirasakan sepanjang masa. Nih, artinya tinggal kita cerdas dalam memilih, mau pilih yang jangka pendek akhirnya jadi kotoran, atau mau pilih jangka panjang yang akhirnya akan membawa kemakmuran masyarakat. Mari tetap jangan terpedaya oleh adanya pencitraan yang tidak masuk akal. Prabowo tetap akan dilantik menjadi presiden 2024-2029. Ya teman-teman ya, di bagian awal tadi ada video Abah sedang makan bersama rakyat. Katanya inilah pemimpin yang dicintai rakyat gitu ya, karena merakyat. Ya kalau merakyat ya, auranya rakyat ya, memang belum pantas jadi presiden ya kan, cukup jadi rakyat saja. Dan netizen barusan memberikan analogi ya, bahwa Pak Prabowo itu membangun sumur di daerah-daerah kekeringan ya kan. Sumur itu akan bermanfaat terus menerus, gitulah intinya. Oke lanjut. Ini sangat lucu teman-teman ya.
seolah-olah dilindungi, padahal nggak ada orang. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasihan Abah. Kasih jalan jadi presiden. Ya, presiden di mana kek? Yang penting kasih jalan. Kasihan Abah. Kasihan Abah dan para pendukungnya. Masa sih udah capek-capek panas-panasan, sudah capek-capek demo, masa sih gak dikasih jalan, gak dipermudah Abah jadi presiden. Kasihan para anak Abah, mimpinya sudah terlalu tinggi melihat Abahnya jadi presiden. Beri jalan, beri jalan. Kasihan Abah. Kasihan. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, itu video asli ya, maksudnya bukan sedang bercanda Abah itu ya. Jadi itu memang asli ya. Bayangkan ya, beri jalan tapi nggak ada orang sama sekali di situ ya. Nggak ada yang ngerubutin. Terus itu pencitraan macam apa? Tukang syutingnya ini yang salah gitu loh. Kok bisa dia memperlihatkan bagian depan yang kosong gitu. Timnya kurang mantap, Pak. Oke, lanjut. Anies paling bagus, paling bersih. Salah satu anak Abah yang terhanyut dalam lantunan kata-kata manis Pak Anies ini. Seharusnya seperti ini harus diruqyah. Sebagus atau sebersih apa sih, atau sesuci apa sih Pak Anies di mata kalian? Emang dia malaikat atau Tuhan ya? Gua kasih tahu sama kalian semua pendukung Abah ya, Pak Anies itu menutupi kelemahannya melalui kata-kata manisnya, biar paham kalian, biar pinter kalian sedikit. Salam. Anies paling bagus, paling bersih ya. Menurut netizen barusan, orang seperti ini harusnya diruqyah. Oke, lanjut. Setelah aku melihat komentar ini, kemudian aku memiliki satu pertanyaan. Apakah isu Papua Merdeka, Aceh Merdeka, Sumatera Merdeka, dan lain-lainnya tentang merdeka, apakah ada hubungannya dengan komentar yang tertera ini? Karena di sini tertera satu nama. Jadi, di sini, siapa sebenarnya yang ingin memecah belah bangsa dan negara kita Indonesia? Salam NKRI harga mati, berkedaulatan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, teman-teman, yang bisa menjawab pertanyaan Mbak dari Blitar ini silakan dijawab ya. Siapa sesungguhnya yang ingin memecah belah bangsa ini? Oke, saya bacakan mention di bagian videonya itu. Jika Sumatera merdeka dan Presiden Pak Anies Baswedan, saya akan pindah dari Malang ke Sumatera, ikut Abah Anies Baswedan. Terserah, lanjutkan, katanya Soeharto, laksanakan. Ya, itu tadi ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video Kaisang menyatakan bahwa istrinya tidak akan mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Tetapi ketika ditanya apakah dirinya akan maju dalam Pilgub Jakarta, Kaisang menjawab diplomatis, kalau itu kita lihat dulu nanti, katanya. Jadi berdasarkan jawabannya tersebut, ada indikasi bahwa Kaisang akan mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat dalam Pilgub Jakarta mendatang. Jika Kaisang benar-benar mendaftar, kira-kira apa yang akan terjadi teman-teman ya? Menarik kayaknya. Bagaimana dengan nasib Abah? Jika tadi ada video tentang statement Ketua Umum Golkar yang menyebut bahwa Bobi Nasution atau menantu Pak Jokowi akan diusung untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut November mendatang. Ini sangat menarik karena beberapa waktu lalu ada video yang berseliweran di TikTok yang menyebutkan bahwa partai tertentu sudah membuka pendaftaran Pilgub, Pilkada dan Pilwalkot gitu ya, termasuk Pilgub. Siapa saja boleh mendaftar kecuali Bobi Nasution. Mungkin saat ini yang ngomong itu ya sedang gigit jari. Kata netizen tadi ya, Agus Gemoy yang dari Lumajang tadi.
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, kita jumpa lagi di lain video ya. Salam NKRI.